Oke, saya sudah rekam ini. Saya akan menjelaskan mengenai saturation temperature dan saturation pressure. Jadi kita mulai dari yang tabel ini saja, dari tabel ini ya. Pada tekanan, saya garisi yang ini, kita tahu bahwa air itu dia akan mendidih, gitu ya, atau dia akan mulai menguap pada temperatur 100 derajat Celcius ketika tekanannya adalah 1 atm. Nah, 1 atm itu jika dikonversi satuannya menjadi kilopascal, itu setara dengan 101,4 kilopascal. Jadi ini itu setara dengan 1 atmosfer, 1 atm. Nah, pertanyaannya, yang tadi kita munculkan di soal UTS tahun lalu, bisakah kita mendidihkan air pada temperatur 50 derajat Celcius? Jawabannya bisa gitu ya. Jadi air itu bisa mendidih pada 50 derajat Celcius. Atau air itu bisa mulai menguap pada temperatur 50 derajat Celcius. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus mengkondisikan di wadah atau di ruangan itu tekanannya juga turun. Tekanannya turun menjadi 12,35 kilopascal. Jadi yang ini disebut sebagai saturation pressure. Jadi tekanan ketika air atau fluida gitu ya, di sini adalah air, water, itu mulai mendidih. Disebut sebagai tekanan pressure. Jadi tekanan di mana temperatur pada yang di mana temperatur itu mulai mendidih. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita mendidihkan air pada temperatur 10 derajat Celcius? Ada yang bisa jawab? Bisa Pak, tapi dengan waktu yang cukup lama. Dengan waktu yang cukup lama. Maksudnya gimana tuh? Khususnya waktu untuk pemanasan itu sendiri. Loh, Biasanya kan kalau untuk suhu 50 derajat mungkin 10 atau 15 menit kan sudah panas. Kalau 10 derajat mungkin butuh sampai 20 atau 30 menit gitu Pak mungkin. oke oke. Nice try ya, tapi try again later. Coba lagi nanti ya. Jawabannya masih belum tepat. Kita tahu ya, temperatur lingkungan di udara kita, kalian mungkin bisa ngecek HP ya. Temperaturnya berapa coba? Di tempat saya ini, dia bilangnya temperaturnya 20 derajat Celcius gitu ya. 25. 25. Berarti kan 10 derajat Celcius itu kan lebih dingin ya. Iya nggak? 10 derajat Celcius itu seperti suhu di gunung. Misalkan di puncak gunung gitu ya. Itu kan dingin ya. Tentu kita kalau badan kita di temperatur 10 derajat Celcius, kita kan kedinginan ya. Kita mesti pakai jaket. Tapi kok bisa air suhunya tuh cuma 10 derajat Celcius, dia bisa menguap, mendidih. Ya, tentu bukan dengan dipanasi. Wong di tempat kita suhunya itu 25. Ini suhunya kan malah turun ya. Caranya gimana coba? Kaitannya dengan saturation pressure. Nah,
Ada yang mau menjawab? Halo? Mas Yosep mungkin? Mas Arya, monggo Mas Arya Rosi. Gimana? Ada yang tahu nggak? Di tempat kita suhunya 25 derajat Celcius. Kita pengen air itu mendidih. Mendidih kan di otak kita itu ya, itu identik dengan sesuatu yang panas. Tapi ini justru suhunya tuh cuma 10 derajat Celcius. Artinya itu suhunya dingin. Suhu dingin, tapi air bisa menguap. Gimana caranya? Tekanannya diubah, Pak. Oke, siapa tuh yang jawab? Siapa? Joshua. Joshua ya? Iya, Pak. Oke, Iya, tekanannya Pak. dirubah seberapa? Menjadi tekanan seberapa? Tekanannya diubah jadi 1,23 Pascal ya. Kilopascal. 1,23, Pak. Oke, Ya, berarti ini kilo ya. Pascal. Oke, berarti ini. Nah, oke, Iya, jawabannya 1,23. jawabannya tepat ya. Jadi bagaimana agar air itu mendidih pada temperatur 10 derajat Celcius? Ya caranya kita harus merekayasa wadah si penyimpan air itu atau eh, atau lingkungan ya itu memiliki tekanan segini 1,23 derajat Celcius. 1,23 kilopascal, sorry. Jadi itu, kalau tadi kan normalnya tanpa perlakuan ya, air mulai mendidih atau menguap suhu 100 derajat Celcius. Iya, karena tekanannya adalah 1 atm. Tapi gimana caranya biar air itu mendidih tapi suhunya rendah? Ya, kita harus merekayasa sih tekanannya ini. Oke, satu pertanyaan lagi. Misalkan saya punya wadah ya, tekanannya adalah 4,25 kilopascal. Suhu berapa air akan mendidih pada tekanan 4,25 kilopascal? 30 derajat. 30 derajat, Pak. 30. 30. Betul nih ya. 30. 30. Iya. Jadi gitu. Nah, konsep ini yang nanti konsep perubahan tekanan ini yang ini nanti bermanfaat di sistem-sistem seperti di PLTU. Kemudian di AC. AC yang mungkin di rumah teman-teman ada, itu kan ada alat kompresor untuk menaikkan tekanan. Namun ada juga alat yang disebut sebagai katup ekspansi yang fungsinya dia itu untuk menurunkan tekanan. Nah, sehingga si refrigeran yang ada di AC itu dia bisa melakukan pekerjaannya secara terus-menerus. Jadi dia siklus gitu. Oke, jadi sampai sini harapannya sudah bisa dipahami maksudnya saturation temperatur dan saturation pressure. Oke, yang lain ini lanjut aja. Nah, ini kita lanjutkan ke grafik lagi ya. Ini sama-sama grafik sumbu Y-nya. Ini adalah temperatur. Satuannya derajat Celcius. Sumbu X-nya ini adalah volume spesifik meter kubik per kilogram.
Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ada beberapa garis gitu ya. Garis pink ada garis 1, garis 2, garis 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Garis yang berbeda ini, itu yang membedakan adalah tekanannya. Jadi setiap garis ini, dia memiliki tekanan yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Jadi beda tekanan, beda juga nanti titik didihnya gitu ya. Nah, ini kan yang titik didih nih. Katakanlah ini adalah titik didih. Nah, jadi beda tekanan, beda titik didih. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini mirip dengan yang tadi, masih sama, intinya masih sama. Nah, sekarang saya coba jelaskan sebelum kita membahas tabel ya. Saya akan menjelaskan parameter yang sangat penting dalam termodinamika, yaitu adalah entalpi. Entalpi mungkin teman-teman ini kosakata yang baru ya bagi teman-teman, tapi entalpi ini sangat penting untuk bisa dipahami di termodinamika. Karena dengan kalian memahami apa itu entalpi, nanti kalian di pertemuan-pertemuan berikutnya nggak bingung gitu ya. Jadi saya coba jelaskan lagi. Kita mulai dari konsep suatu zat, ini A, ini B gitu ya. Ini temperatur 1, ini temperatur 2. Nah, suatu zat, baik itu zat padat, zat cair maupun gas, ketika dia memiliki temperatur tertentu, dia memiliki energi internal. Dia punya energi internal, katakanlah U gitu ya. Energi internal. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Energi internal itu merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu zat. Salah satunya adalah karena faktor temperaturnya. Energi internal ini simbolnya adalah U besar gitu ya. Karena dia energi, maka satuannya adalah joule atau kilojoule. Ada juga istilah lain yang tadinya U besar menjadi energi internal spesifik. Energi internal spesifik. Nah, karena ada kata-kata spesifik, nah maka energi internal ini dibagi dengan massa. Nah, simbolnya yang di sini adalah U besar, di sini menjadi U kecil. Satuannya adalah kilojoule per kilogram. Ketika suatu benda tersebut dia bergerak, khususnya yang akan kita bahas di sini adalah fluida gitu ya. Fluida. Jadi fluida itu kan dia mengalir, bergerak. Katakanlah di sini ada suatu wadah yang dimana di sini ada input, di sini ada output. Nah, sampai sini fluida ini mengalir ya, jadi dia masuk, kemudian dia keluar. Berarti kan ada sesuatu yang mengalir. Sesuatu itu mengalir, contohnya air ya. Secara sunatullah gitu ya, atau secara alamiah, fluida itu pasti mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah, gitu ya. Air itu pasti mengalir dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah. Uap pun begitu, dia kalau uap dia dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah, makanya di atas itu
tekanannya lebih rendah. Gitu. Maka di sini si fluida ini selain dia memiliki energi internal berupa U, dia juga memiliki energi aliran. Energi aliran ini adalah perkalian antara P dengan V. Nah, jadi di sini ada tambahan lagi yang disebut sebagai energi aliran. Energi aliran. Karena fluida itu mengalir, maka energi aliran itu merupakan perkalian antara tekanan P dengan volume. Ini satuannya adalah kilojoule. Ketika energi alirannya adalah energi aliran spesifik, ada kata-kata spesifik di sini, maka satuannya menjadi per kilogram, sama seperti ini ya, per kilogram, per massa. Maka V yang tadinya besar di sini menjadi V kecil, jadi dia menjadi volume spesifik atau V kecil. Jadi kalau yang ini satuannya adalah satuan energi yaitu kilojoule. Ketika dibagi dengan massa, dia menjadi U-nya menjadi U kecil, H-nya menjadi H kecil, V-nya menjadi V kecil. Jadi per kilogram. Yang H besar ini adalah entalpi, yang H kecil adalah entalpi spesifik. Jadi saya ulang lagi, entalpi itu, entalpi ya, saya tulis di sini, entalpi merupakan penjumlahan, gitu ya, penjumlahan antara energi internal dengan energi aliran. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Kalau belum, saya yang tanya. Mas, siapa ya? Mas Anjas Putra mungkin? Mas Anjas Putra? Ya. Oke. Yang disebut entalpi apa tadi, Mas? Penjumlahan antara energi internal ke energi apa tadi, Pak? Yang terakhir tadi. Energi aliran. Aliran. Ya, energi aliran. Oke, katakanlah saya punya air temperaturnya 30 derajat Celcius yang dia di dalam seret. Jadi airnya tuh menggenang, diam di dalam seret. Dia punya entalpi nggak? Airnya itu berada di dalam ember atau ceret, temperaturnya 30 derajat Celcius. Dia punya entalpi nggak? Halo Mas Anjas. Ya. Mana? Katakanlah kamu punya air gitu ya, suhunya 30 derajat Celcius, airnya kamu letakkan di dalam ember. Jadi airnya tuh diam, menggenang gitu aja ya. Air tersebut punya entalpi nggak? Hmm? Punya nggak? Punya, Pak. Entalpinya sebesar apa?
Halo? Entalpinya besarnya seberapa? Besar. Kan airnya diam, tidak mengalir. Berarti dia punya energi aliran nggak? Belum paham, Pak. Belum paham. Oke, yang lain. Jadi tadi benar ya, yang di awal benar. Entalpi itu penjumlahan energi internal dengan energi aliran. Maka ketika kita punya air yang itu diam, tidak mengalir, ya berarti entalpinya itu sama dengan energi internalnya. Ketika air itu mengalir, ya katakanlah suatu air di dalam pipa gitu ya, dia kan mengalir. Nah, karena dia mengalir, maka entalpinya merupakan penjumlahan energi internal dengan ditambah tekanan dikali volumenya. Jadi gitu. Jadi kalau fluida itu diam, berarti dia hanya memiliki energi internal. Tetapi jika fluida itu mengalir, dia memiliki energi internal dan energi aliran. Nah, penjumlahan energi internal dan aliran itu kita sebut sebagai entalpi. Mudah-mudahan sudah paham ya. Oke. Saya lanjutkan dulu. Nah, di sini kita akan membahas tabel. Jadi kita akan nanti membahas mengenai tabel saturasi liquid dan saturasi uap. Di grup WA saya sudah mengirimkan file PDF gitu ya, yaitu berupa tabel. Nanti silakan teman-teman fokus di tabel A4 dan tabel A5. Saya terangkan dulu dari... Pak, maaf Pak, instruksi. Ya. Gimana? Itu saya salah pencet Pak. Maaf, itu kecoret-coret. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa coret-coret ya orang lain tuh. Oke. Salah pencet Pak. Harusnya di unmute mana itu pensil. Ya, oke. Nah, sekarang saya langsung buka tabel aja ya biar lebih enak. Oke. Saya stop share screen dulu, saya langsung membuka tabel. Share screen saya, tabel sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Pak. Oke, silakan kalian juga membuka tabelnya ya. Kalian juga buka tabelnya. Nah, alat tulis yang tadi silakan disiapkan. Coba kalian ikuti ngitungnya gitu ya. Oke. Saya mulai dari tabel A4. Nah, jadi tabel A4 di sini, ini nggak bisa dicoret-coret. Pensil. Terlalu gede ya. Oke, sekarang pakai ini aja, Mas. Di tabel A4 atau disebut sebagai saturated water temperature tabel. Jadi ini
Kenapa disebut sebagai temperature table ya? Tabel temperatur karena yang paling kiri di sini adalah temperatur. Jadi patokannya adalah temperatur. Kita lihat di sini. Nah, kemudian di bagian atas ini ada specific volume, ada energi internal, dan ada enthalpy, ada juga entropi gitu ya. Specific volume kalian tentu sudah tahu, yaitu volume dibagi dengan massa, internal energi, spesifik, yaitu berarti kilojoule per kilogram satuannya. Enthalpy itu juga sama, kilojoule per kilogram. Kita mulai dari hal yang paling umum dulu. Air pada temperatur 100 derajat Celcius, maka tekanan saturasinya adalah 101,42. Biar kelihatan ya. Saya ganti yang temperatur yang 50 aja, 50. Pada temperatur 50, air itu memiliki tekanan saturasi 12,352. Artinya, jika tekanan itu kita desain 12,352 kilopascal, maka air itu akan mendidih, gitu ya, akan mulai mendidih. Nah, dari sini kita bisa tahu volume spesifik dari air saat dia liquid dan saat dia uap. Nah, maka teman-teman bisa lihat volumenya yang liquid itu lebih kecil daripada yang vapor. Yang liquid itu adalah 0,0001012, yang vapor adalah 12,026. Nah, pada kondisi seperti itu, di sini ternyata sudah dihitung juga besarnya energi internal spesifik. Pada temperatur 50 derajat Celcius, energi internalnya adalah 209,33 kilojoule per kilogram ketika dia fasenya adalah saturated liquid. Dan ketika fasenya uap, energinya bertambah gitu ya. Bertambah besar. Bentar, biar enak, biar saya bisa coret-coret, saya crop aja. Saya stop scan, saya ganti di PowerPoint aja. Bentar. Jaringan bermenit. Oke, teman-teman, itu share screen saya udah kelihatan ya. Saya share screen PowerPoint, tabel ini, tabel saturasi uap. Tabel. Sudah kelihatan? Kenapa itu?
Halo Mas. Ini yang lain nggak pada dinyalakan ya. Oke, saya terangkan dulu deh. Nanti gantian. Kita mulai dari saya ulangi dari yang temperatur 100 derajat Celcius. Pada temperatur 100 derajat Celcius, dia memiliki tekanan saturasi 101,42 kilopascal. Nah, pada kondisi ini, kita lihat dulu volume spesifiknya. Volume spesifiknya itu beda ya antara liquid dan vapor. Ternyata yang vapor itu volumenya lebih besar. Kemudian ketika kita lihat energi internalnya, nah, di sini ada yang saturated liquid, kemudian evaporasi, dan saturated vapor. Bedanya, energi internalnya tentu lebih besar ketika dia fasenya adalah uap jenuh. Karena uap itu berarti dia sudah menyimpan energi kalor yang lebih besar daripada ketika dia fasenya liquid. Yang internal energy ini berarti U ya. Sorry. Hilang lagi ya. Pak. U. Ini. U ini berarti tidak mengalir. Tidak mengalir. Nah, bedanya dengan entalpi. Nah, untuk entalpi itu berarti ketika airnya itu mengalir. Jadi, faktor tekanan di sini itu diperhitungkan. Jadi, ada tambahan tekanan dikali dengan volume spesifiknya. Maka teman-teman bisa lihat ya, ketika liquid, nah ini sama gitu ya. Masih liquid itu sama. Namun ketika dia vapor, dia beda. Yang di sini 2506, yang di sini 2675. Kenapa bisa beda? Ya, karena ketika dia liquid, dia sama-sama entalpinya adalah sama. Tetapi ketika dia berubah menjadi uap, maka ada faktor penambahan di sini. Jadi yang 2675 ini di sini, ini merupakan penjumlahan 2506 ini, kemudian 2506,0 ditambah pressure di sini dikali dengan ini vapornya ini yang VG ini. Jadi yang ini juga bedanya cuma di belakangnya nih ya. 06 di sini 419,06, yang di sini 419,17. Jadi ketika yang di sini 419,17 ini merupakan penjumlahan 419,06 plus P di sini dikali dengan VF. Nah. Jadi teman-teman, saya minta sekarang dinyalakan videonya. Coba teman-teman hitung ya pakai kertas yang ada tadi. Benar nggak nih? 419,17 ini merupakan penjumlahan dari ini 419,06 ditambah P dikali VF. VF-nya itu berarti yang ini. Sedangkan yang 2675,6 ini merupakan penjumlahan 2506,0 plus P dikali VG. Silakan teman-teman coba dihitung nanti yang
ketemu angkanya sama, silakan kertasnya ditunjukkan. Saya beri waktu 5 menit. Yang sudah ketemu angkanya sama dengan yang di tabel, silakan tunjukkan kertasnya ya. Pak, saya sudah Pak, tapi untuk yang 419,06 itu berbeda Pak. Coba tunjukin yang mana. Kalau Biar yang kan 2506 kan ditambah 101,42 dikali 1620. Hasilnya 2676. benar. Beda satu aja ya. Kalau satunya hanya 588,634 Pak. Yang satunya berapa? 4? 588,634. Itu yang apa? Yang 419,06 plus P kali UV. Ini bukan UV, ini V, VF. Oh, salah. Nah, jadi kan entalpi itu kan ini kan penjumlahan energi internal plus tekanan dikali dengan volume spesifiknya. Nah, volume spesifik kan ini di sini. Jadi volume spesifik, saturasi liquid 0,00 itu. ya ini cuma iya. VF dan VG aja. Saya Salah, sudah, Mas. Pak. Mas Jaka udah? Sudah, Pak. Coba. Izin, Pak. Ini pakai HP ya, Pak? Iya, nggak Nunjukinnya. apa. Sudah muncul, Pak? Iya, angkanya sama nggak? Sama, Pak. Sama Persis. ya. Tapi cuma dibulatkan aja, Pak. Kan Oke, ini oke. 2506,0 ditambah dalam kurung 101,42 dikali 16720. Nah, itu penjumlahannya 2506,0 ditambah 19,57424 sama dengan 2,675,57. Kalau itu dibulatkan 2,675,6. Oke, ya. Sudah, Pak. Sama ya. Ya, harapannya teman-teman Berapa, Pak? sudah mulai paham apa itu bedanya energi internal dan entalpi gitu ya. Saya ulang lagi, entalpi itu merupakan penjumlahan energi internal plus tekanan dikali dengan volume spesifiknya. Nah, tentu entalpi itu lebih besar daripada energi internal. Seperti itu. Oke, kita coba sekarang
mengerjakan soal ya. Kita coba kerjakan soal. Oke, yang ini dulu. Contoh soal nih. Diketahui sebuah tank berisi 50 kg saturated liquid water pada temperatur 90 derajat Celcius. Ini ya. Ini masanya adalah 50 kg. Hitung tekanan di dalam tank dan volume tank. Nah, kita jawab. Nah, karena kondisi jenuh atau saturation terjadi di dalam tank, maka tekanan dapat diketahui dari tekanan jenuhnya. Jadi ini kondisinya adalah saturated. Berarti kita langsung buka tabel aja. Jadi pada temperatur 90 derajat Celcius, itu tekanan saturasinya berapa? Kita langsung buka tabel. Di sini. Ini ya. Jadi dari tabel itu kelihatan bahwa dari tabel A4 tadi, tekanannya itu adalah 70,183 kPa. Kemudian spesifik volumenya berapa? Spesifik volumenya yaitu karena dia saturated liquid ya, berarti adalah yang dipakai adalah VF pada temperatur 90 derajat Celcius. Jika dilihat tabel ketemunya sekian. Kemudian total volumenya berapa? Jadi volume totalnya ya berarti massa dikali dengan volume F-nya tadi 50 dikali dengan ini. Ketemunya adalah 0,0518. Oke. Silakan dicermati dulu. Ada yang masih dibingungkan nggak? Maaf Pak, itu tadi 50 kali berapa ya Pak? Kali ini sama. Sorry. Kali ini sama Mas. Kali VF. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Nanti lihat tabel. Oke. Saya kira yang soal 31 bisa dipahami ya, nanti bisa ulang-ulang lagi. Kita coba lanjut ke soal yang 3, strip 3 ini. Diketahui saturated liquid water, nah di sini di garis bawahi, berarti ini adalah cairan jenuh. Cairan jenuh. Dengan massa 200 gram, diubah menjadi uap seluruhnya dengan tekanan konstan 100 kilopascal. Nah, hitung satu, perubahan volumenya. Yang kedua, energi yang diberikan. Jadi secara grafik dan secara gambar bisa dilihat seperti ini teman-teman yang di contoh ini ya. Jadi kondisinya awalnya seperti ini, tekanannya sama ya, tekanannya adalah 100 kilopascal, jadi sama-sama 100 kilopascal. Nah, kemudian dia yang tadinya saturated liquid, nah di sini ya, di titik ini, kemudian seluruhnya diubah menjadi uap, nah, uap jenuh. Nah, di sini cair jenuh, di sini rubah menjadi uap jenuh. Nah, agar cair menjadi uap, tentu secara nalar dia harus ditambahkan energi gitu ya. Di sini ada energi kalor ditambahkan sehingga dari cair karena dia mendapatkan energi panas sehingga dia menjadi uap. Nah, pertanyaannya
berapa perubahan volumenya. Berarti yang tadinya itu liquid, volumenya itu sekian gitu ya. Ketika dia seluruhnya menjadi uap, volumenya semakin mengembang, semakin bertambah. Jadi di sini ada delta volume atau perubahan volume. Kemudian berapa energi yang diberikan? Nah, ini kalor yang diberikan itu berapa? Nah, kita lihat cara mengerjakannya. Yang pertama berarti kita harus melihat tabel gitu ya. Kita harus membuka tabel, yaitu tabel A5. Kalau tabel A4, itu dia basisnya adalah temperatur. Kalau tabel A5, dia basisnya adalah pressure atau tekanan. Nah, pada tekanan 100 kilopascal. Nah, dilihat dari tabel, maka untuk merubah dari cair menjadi uap, nanti kita lihat perubahan volumenya berapa. Perubahan volumenya ya berarti tinggal volume G dikurangi volume F gitu ya. Jadi dari tabel angkanya dilihat, kemudian ketemu sekian. Nah, ini selisihnya. Jadi ini perubahan volumenya. Nah, yang ini satuannya masih per kilogram. Nah, maka agar kilogramnya ini hilang, kita kalikan dengan masanya. Jadi perubahan volume di sini, massa dikali dengan perubahan V ininya. Ini V kecil ya, di sini V kecil. Berarti 0,2 kg atau 200 gram dikali dengan 1,6931 meter kubik per kilogram, ketemunya segini. Nah, kemudian berapa energi yang diberikan? Kita lihat entalpi penguapannya atau HFG. Nah, maka kita lihat dulu HFG. HFG itu merupakan selisih antara HG dengan HF. Teman-teman nanti bisa dilihat di tabelnya. Nah, HFG-nya itu ketemunya sekian, 2257,5 kJ per kilogram. Maka ketika yang ditanya itu energi itu berarti satuannya adalah kilojoule. Nah, maka energinya yaitu masanya dikali dengan HFG-nya. Ketemu angka 451,5 kilojoule. Sampai di sini masih bingung? Halo teman-teman. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Itu 2.250 itu dapat dari mana ya, Pak? Oke, dari tabel ini, dari tabel. Ini kita lihat tabelnya ya. Saya stop share screen dulu. Nah, kita nanti akan membuka tabel A5. Teman-teman bisa juga dibuka tabel A5 di laptopnya masing-masing atau di HP-nya. Oke. Share screen saya udah kelihatan? Kelihatan, Mak. Oke. Ini adalah tabel A4. Nah, tabel A4 itu dia yang paling kiri, kolom paling kiri itu adalah temperatur. Kita geser ke tabel A5. Tabel A5, kolom yang paling kiri itu adalah tekanan atau pressure gitu ya. Sini, ini pressure nih. Nah, maka yang di soal tadi itu kan dia 100 ya. Coba saya cekkan.
Oke, coret-coret saya kelihatan nggak? 100. Kelihatan, Pak. Oke, 100 kilopascal ya. Nah, tadi kan pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama kita mencari perubahan volumenya. Yang kedua kita mencari energinya ya, energi yang ditambahkan. Oke, kita mulai dari perubahan volume. Kita dari tabel ini kita fokus ke spesifik volumenya dulu. Yang tadi itu kan kondisinya dari saturated liquid berubah menjadi saturated vapor gitu ya. Dari cair jenuh dirubah menjadi uap jenuh. Maka volumenya bertambah. Dari yang tadinya 0,001043 ketika dia menjadi uap jenuh, volumenya menjadi 1,6941 meter kubik per kilogram. Maka delta F kecil ini merupakan VG dikurangi dengan VF. Kita hitung di sini berarti 1,6941 dikurangi 0,01043 gitu ya. Dikurangi. Maka ini nanti ketemu delta V kecil. Delta V besar di sini, maka masanya dikali dengan delta V kecil. Masanya itu tadi adalah 0,2 kg dikali dengan ini. Nah, itu ketemu dengan delta V, jadi pertambahan volumenya. Nah, sedangkan energi yang dibutuhkan, kita lihat bagian yang entalpi. Teman-teman lihat entalpi di sini. Yang tadi itu saturated liquid berubah menjadi saturated vapor. Maka perubahan entalpinya yaitu entalpi gas dikurangi dengan entalpi ketika dia liquid. Nah, delta H ini sama aja dengan HFG. Nah, jika teman-teman hitung di sini ya, di sini, sorry. Nah, sini teman-teman lihat. Nah, Hg itu berarti dia adalah 2675. Sedangkan HF ini merupakan 417,51. Ini tinggal dikurangi aja. Ini dikurangi ini, ketemunya adalah ini. 2257,5. Nah. Jadi HFG ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk proses penguapan dari air jenuh menjadi uap jenuh. Sampai di sini teman-teman bisa ngikutin, bisa memahami. Nah, nanti energinya itu berarti perkalian antara massa dengan HFG-nya. Jadi massanya 0,2 kg dikali dengan HFG-nya. 2257,5. Maaf Pak, itu share screen-nya berhenti atau punya saya ngebug Pak? Berhenti gimana? Tulisan saya kelihatan nggak tadi? Proses nulisnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Ya Pak. Oke, saya crop aja. Nanti tak terangin di
Oke. Itu dulu. Betul deh. Pas tuh. Tuh. Oke. Oke. Ada. Oke. Saya share screen PowerPoint lagi ya. Udah kelihatan? Ya, Pak. Oke. Kita tadi coba hitung ulang ya dengan menggunakan tabel. Jadi di sini angka-angkanya sudah kelihatan ya. Ini 22 delta V-nya di sini 16931 udah ketemu ya tadi. Yang di sininya adalah 2257,5. Nah, kita coba hitung ulang pakai tabel. Tabelnya udah kelihatan ya. Oke. Nah, Oke, ini tabel A5. Tabel A5 saturasi air. Saturasi air yang bagian paling kiri itu adalah kolom tekanan. Jadi kan kita tadi fokusnya di tekanan 100 kilo Pascal ya. Di soal tadi itu dari cair jenuh berubah menjadi uap jenuh ya. Dari cair jenuh menjadi uap jenuh itu tentu ada energi yang ditambahkan. Ini ada energi yang diberikan. Jadi kan air tidak mungkin dia dengan tekanan yang tetap berubah menjadi uap tanpa ada energi yang diberikan, gitu ya. Ternyata ketika dia cair jenuh dan kemudian berubah menjadi uap jenuh, nah, volumenya itu berubah, volume spesifiknya berubah. Dari 0,001 ini berubah menjadi 1,6. Nah, jadi ada perubahan. Nah, maka perubahan volume itu, perubahan volume spesifik ini, itu sama dengan VFG. Ini sama dengan pengurangan VG dengan VF. Nah, sampai sini bisa diikuti. Jadi saya tulis ulang. Ini ya. Ini sama dengan 16941 dikurangi 0,001 Hampirlah aku yang nggak tahu, biar mama nggak tahu. 043. Hah? Ini jumlahnya. Ini adalah 1,69. Bukannya udah berubah-berubah juga. Nah, ini bulan ini. Ini dia kasih kemarin, Mama kasih uang 200, gak ada kembalinya. Nggak jadilah. Bilang lagi. Bulan kemarin ngasih, gak ada kembali. Oke. Sampai sini udah paham? Nah, kita lihat lagi ya. Slide sebelumnya. Nah, ini sama ya. Angkanya ini sama. 1693. Yang ini juga sama. Sampai sini udah paham belum? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Belum. Belum paham atau belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Pak. Mungkin yang lain silakan.
Berarti cukup paham ya. Perubahan volumenya cukup paham ya. Kalau sudah, saya lanjutkan nih. Saya lanjutkan, saya hapus. Nah, sekarang kita ngitung energi yang diberikan. Jadi energi yang diberikan. Yang kita gunakan di sini berarti bukan energi internal, melainkan entalpi. Karena dalam soal tadi, dia kan memiliki tekanan ya. Dia memiliki tekanan. Dan dia berubah gitu ya, dari cair menjadi uap. Nah, tentu kan di situ ada sesuatu yang mengalir gitu ya. Dari cair menjadi uap, biasanya kan muncul gelembung-gelembung. Berarti kan ada yang bergerak, ada yang mengalir. Makanya kita gunakan yang entalpi. Yang tadinya kondisi awalnya itu dia saturated liquid, berubah menjadi saturated vapor. Nah, maka kita lihat yang di sini, ini yang liquidnya 417, yang vapornya 2675,0. Maka perubahan entalpinya di sini itu sama dengan HFG atau Hg minus Hf. Hg minus Hf di sini berarti 2675 dikurangi 417,51 sama dengan berapa? Coba dihitung. 51 ya, berarti 15 Nah, ini ketemunya adalah HFG ini. Nah, ini. 2257,5. Maka energi yang diberikan ini, energi ini merupakan perkalian M dengan HFG. 0,2 kg dikali dengan ini. 2257,5. Ini kita lihat di slide berikut. Sebelumnya ketemunya adalah sekian. Sampai di sini bisa dipahami? Belum bisa Pak, mengerti. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Belum ada Pak. Oke, belum ada. Kalau belum ada, saya kira kuliahnya cukup sampai di sini dulu. Nanti saya kirimkan tugas ya. Saya kirimkan tugasnya di e-learning. Silakan nanti kalian kerjakan di e-learning. Dalam bentuk file PDF, waktu pengerjaan 1 pekan. Saya kira cukup jika sudah nggak ada pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah termodinamika siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.